Ama. Wah. Oke. Halo sobat kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Kita di acara podcastan episode ke-6 ya. Oke, hari ini kita akan bermain catur ya. Tadi saya sudah ngamah pionnya lawan dan ternyata kuda saya dimakan sama kudanya. Oke, hari ini kita sudah bersama pemuda yang sangat hebat di Banjar Ancak, Desa Bungkulan. Siapa lagi dan tidak lain tidak bukan Kade Agus Junior. Selamat pagi, Dek. Pagi. Selamat datang di House of Creativity ya. Jadi hari spesial nih karena podcastan episode ke-6 kali ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan Master of Catur Banjar Ancaknya, yaitu Kade Agus ya. Gimana kabar nih? Baik. Di rumah aja Ya. apa gimana nih musim corona kayak gini? Di rumah aja Pak Made Oplas ya, sambil bermain catur online. Oh, Ya. online bisa juga catur ya? Online bisa. Berarti terus nih selama COVID ini ya terus mengasah diri di catur ya. Setiap hari ada turnamen 4 sampai 6 lah. Turnamen 4 catur sampai 6 di online. di online ya. Wah, Ya. jadi berarti nggak harus main di sini ya? Ya, nggak harus main di sini nyata, bisa main di online. Fleksibel. katanya. Fleksibel ya. Kalau sekarang Kade ini posisi percaturan di daerah, jadi pengurus di mana ya? Jadi pengurus di Percasi Buleleng. Percasi Buleleng, organisasi catur di Buleleng, Catur sebagai sekretarisnya. sekretarisnya ya. Kebetulan ketuanya dari Bungkulan juga Pak Nyoman Suarjane, ketua umum, ketua hariannya Pak Made Marta Wirawan. Oh, Pak Marta ya. Ya, Oke. Pak Marta. Oke. Ya. Yang Made Oplas tahu nih tentang De Agus selama ini kan identik sama catur ya. Di Banjar itu kalau kenal De Agus pasti dia adalah pemain catur terbaik Banjar ya. Karena sering tampil di event-event keren ya. Cuma Made Oplas ini penasaran kenapa harus catur deh. Kenapa nggak permainan lain? Ya, permainan catur ini pertama dikenalkan oleh bapak saya dan kakak Pak Jero saya. ya? Ya, Pak Jero. Dan kakak saya juga dan paman dari Banyuwangi. Jadi karena permainan catur ini pertama sifatnya fleksibel. Fleksibel gimana itu? Bisa dimainkan di mana saja. Oh iya ya. Tidak perlu lapangan, tidak perlu betul. misalnya bola, bisa dimainkan pagi, siang, malam, di hotel bisa, di rumah bisa, di HP bisa. Iya betul sekali. Kalau Ya. Made Oplas suka main futsal berarti harus ke lapangan berarti ya. Ya, harus ke lapangan. Kalau kopi ini kan nggak bisa. Kalau main catur itu kan kapan saja bisa. Bahkan Apalagi bisa online ya, juga ya. turnamen setiap hari ada. Sekarang aja ada turnamen ini jam 10 ini ada juga. Di mana? Di ini nasional ya. Nasional online bergabung, ya. Ya, ada grup-grup WA dan Telegram nasional tuh setiap hari ada. Pendaftarannya gratis. Emang apa sih yang spesial dari permainan catur ini, Dek? Yang spesial dari permainan catur ini kita diajarkan pertama sabar. Wah, sabar. Ya, betul. setelah Iya. sabar karena kan main yang paling lama itu kan 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam kalau catur standar. Jadi totalnya itu kan 3 jam. 3 jam. Ya, pertama kita diajarkan kesabaran. Misalnya musuhnya kan lama-lama pindah, waktunya bisa sampai 3 jam itu selesainya. Tapi Ya. selesai nggak selesai 3 jam harus selesai. Ya, pasti harus selesai karena jamnya itu harus ada salah satu jatuh ya. Oh gitu. Ini model jamnya. Oh ini Ya. jamnya ya. Ya, jam. Berarti sudah set 3 jam. Sama-sama 1,5 jam ya. Oh, 1,5 jam. Nanti salah satu pasti ada jatuh. Kalau yang jatuh itu yang kalah. Oh berarti kalau iya ya. Yang kedua disiplin. Disiplin dalam segi apa ini? Dalam segi kita kan dalam bermain catur itu setiap hari harus latihan lah. Oh iya harus sholat ya. Harus setiap hari harus latihan, tidak hanya pada saat ada event tertentu. Setiap hari kita harus latihan minimal 1 jam lah setiap hari, minimal sekali itu. Kalau ada Online ya. event besar
lebih daripada itu. Oh gitu ya, harus tetap berlatih ya, karena Ya. kan siapa saja bisa bermain catur dan setiap orang bisa jadi pesaing kita ya. Ya, Emang Kadek ini sejak kapan sih suka sama catur ya? Kan dikenalin sama bapaknya, itu dari SD apa dari gimana? dari SMP. SMP ya, Dari sampai SMP. Pertama sekali oleh bapak dan kakak saya, Tuari, itu yang mengenalkan. Kalau dari SD mungkin udah beda jauh mungkin. Oh, berarti- Karena agak ini ya, kalau teman-teman kalau bisa anak-anaknya nanti dari TK lah dikenalkan catur biar lebih ini lagi ya. ya, biar lebih kemampuannya biar lebih bagus gitu. Saya udah agak lama sebenarnya dari SMP ikut ekstra catur di SMP 2 Sawan. Setelah itu ikut event-event SMA mahasiswa itu tetap ikut gitu. Kalau dari segi jenis nih ya, saya kan Made Oplas nih pernah dengar catur Cina. Terus emang catur itu jenisnya banyak apa gimana nih? Apa saja catur nih jenis-jenisnya? Jenis catur yang sekarang itu yang terbaru. Ini catur apa namanya nih? Ini catur nasional, catur standar ya. Khusus Indonesia apa gimana nih? Apa Seluruh dunia ini. Oh, catur. Seluruh dunia. Kalau catur Cina itu dikenal juga catur gajah, itu permainan baru ini. Tapi sudah dipertandingkan pada Polprov waktu ini di Tabanan. Oh, sudah dipertandingkan Ya. padahal baru ya. Ya baru. Atlet kita kan ada masuk di sini Wardana, Putu Wardana ya. Itu warna. Putu Wardana masuk dia. Ada sebagai- juga ya di anak yang cewek itu, anaknya siapa itu kayaknya tuh di sini juga. Itu juga ikut kalau nggak Oh salah. binaannya. Oh di sini. Ya, adiknya Oh. adiknya Mang Hadi tuh. Ya itu. Arik namanya. Ari, itu Ikut catur juga. Cina Dua juga. orang dari Banyarancat. Wah, Gitu. keren sekali ya Ya. ini Kadek ini. Ini kan Made Oplas kan pernah nih main catur, tapi nggak tahu secara mendalam tentang catur nih. Ya. Bisa kasih tahu nggak apa saja bagian-bagian dari permainan catur, kemudian fungsinya, jalannya, member of catur lah ini bisa diceritain ya, biar orang-orang yang belum tahu tentang catur tuh bisa ngerti lah. Tidak sekedar jalan-jalan amah-amah, ini harus ngerti permainan kalau. Ya jadi yang pertama ada pion. Oh, ini pion ya, prajurit ya. Ya prajurit pion. Ada gajah atau dalam bahasa Balinya peluncur. Ini nilainya 3 gitu. Oh 3, kalau dia bisa Semuanya ini makan. berisi nilai. Jadi Kalau pion berapa? kalau nih? pion Satu. 1. Kalau ini raja tidak paling besar nilainya. Kalau menteri 9. Menteri 9. Jadi kenapa berisi nilai? Misalnya kita berani menukar menteri dengan benteng 2. Benteng itu nilainya 5. Oh, Jadi gitu. ya, Bisa ditukar-tukar saat permainan. artinya berarti pada saat permainan itu kita berani spekulasi menteri itu tukar dengan benteng 2 gitu. ya? Oh gitu. Yang lebih unggul tergantung. Benteng 2 ini yang biasanya lebih unggul karena kan 5 tambah 5 kan 10. Ya, Kuda 3, udah 3. benteng 5. Nanti spekulasinya kan benteng kita berani nukar gajah sama kuda dan benteng. Kuda sama gajah kan 6 nilainya, benteng 5 itu berani gitu. Berarti yang lebih unggul adalah kuda dan gajah gitu karena nilainya 6 gitu. Itu perhitungannya tidak sekedar. Kalau dari segi permainannya, jalannya seperti ada yang jalan L gitu kayak ya, udah. kalau kuda jalannya itu L ya. L seperti itu. Kenapa harus L? Ini pertanyaan mendasar sekali, saya nggak ngerti dulu nih. Karena mungkin sejarahnya itu tidak ada yang spesifik, memang langkah dari aturannya itu memang L ya. L ya. Karena mungkin bisa meloncat kudanya itu kan. Oh iya. Ya, kudanya itu kan bisa meloncat. Iya, masuk akal ya. Jadi Jalannya itu kalau gajah kan tidak bisa ya, hanya Iya, berjalan gitu. Kalau kudanya kan meloncat ya, bisa meloncat. Ya, kemudian peluncur atau gajah meluncur, miring ya. Miring Kalau ya. kutip, miring kalau ke udah- belakang, ke depan. Ya, ke depan. Kalau banteng, Benteng ya. benteng. Benteng lurus. Ke atas bisa, samping bisa. Oh, berbanding terbalik dengan peluncur berarti ya. Ya, Tapi benteng 1 apa 2? Lurus ya? lurus ya. Bebas bisa ya? 1, bebas bisa 1 sampai 8. Kemudian menteri deh. Menteri jalannya bebas. Bebas ya? Kecuali jalan tidak boleh seperti kuda gitu. Loncat nggak boleh. Oh, berarti Ya. seperti banteng dan juga gajah berarti ya. Gajah ya.
Terakhir raja. Raja hanya satu dia. Oh, hanya satu. Ya. Tapi bebas ya? Bebas ya. Miring maupun ke kanan ke kiri. Bebas ya. Oh gitu ya. Ada mungkin yang tidak diketahui, misalnya en-pasan gini, memotong ini. Oh iya ya. Ya, bisa dipotong tapi hanya pada saat itu juga. Kalau sudah lewat, misalnya kan ini maju, Ya. boleh dimakan. Ini kalau bahasa Bawahnya memotong. Kalau dalam sistem catur en-pasan namanya. Tapi kalau yang lain dijalankan, nanti tidak boleh memotong. Pada saat itu juga boleh dimakan. Kalau sudah lewat ada satu langkah tidak boleh. Oh, kalau sudah lewat satu langkah nggak boleh dah ya. Ya. Oke, ngomongin tentang catur ini nggak jauh dari kata strategi permainan, karena kan setahu Made Oplas tuh main catur harus strateginya harus baik. Emang ada teknik-teknik ya dalam bermain catur atau strategi apa bermain apa dalam percaturan ini? Ya. Jadi banyak sekali ada strategi. Kita bisa belajar dari buku, dari YouTube, dari aplikasi-aplikasi. Misalnya strategi pembukaan. Jadi dalam pembukaan itu kita harus menguasai tengah gitu. Di tengah kita harus mengeluarkan seluruh perwira. Perwira itu yang di belakang. Perwira ini yang kuda, Oh ya. gajah. Kita harus keluarkan dulu, majukan sehingga semuanya aktif gitu. Setelah itu baru rokade gitu. Blokade. Rokade. Kenapa rokade? Biar supaya raja kita itu Rokade aman. itu apa tuh, Dek? Rokade itu Menyelamatkan aja. menyelamatkan raja. Kalau dalam istilah Bali blokir ya. Blokir rajanya biar nggak ada yang gitu Ya. ya. Biar bisa dilindungi oleh perwira yang lain gitu. Itu teknik atau strategi Strategi pembukaan. dalam pembukaan. Sehingga kalau di tengah kan semuanya menyerang nanti. Ya. Karena di tengah dia. Kalau udah istilahnya mengkap dia lebih aman. Aman ya. berarti Ya. rajanya. Itu Memang pembukaan. strateginya. Ada lagi nggak strategi lain? Nah? Strategi lain banyak sebenarnya strateginya kita bisa dapatkan di buku-buku catur. Tapi yang kadek sering mainkan itu strategi pembukaan berarti ya. Pembukaan, strategi main tengah, middle atau ending. Ending misalnya bagaimana mematikan dengan 2 gajah. Kalau permainan teknik ending itu mematikan dengan 2 gajah. Ya. Kalau middle, Ini bukunya ada. oh ini buku bukunya ada ya. Coba pinjam. Ya. Wah, ini bukunya tebal Tebal. sekali ya. Berarti main catur tuh harus pinter juga, harus Iya. pinter berarti ya. Ya. Oh, pantas ini ya. De Agus ini sebenarnya saya tahu dari SD itu dia pinter sekali, pantas mainannya main catur. Kalau Made Oplas ya yang nggak terlalu pinter, wih, kayaknya hati baca ini dah ya. Ini buku dari mana nih, Dek? Ini bukunya Levoretsky. Itu khusus catur itu. Ini khusus ending aja Apa? khusus ending main akhir. Oh, Main akhir aja sudah 400 halaman ini. khusus strategi permainan. Permainan akhir. Ending. Oh. Ya, bagaimana cara mematikan posisi-posisi itu sudah 400 halaman. Jadi kalau pembukaan ada juga bukunya beda-beda Pembukaan ya. ini khusus ending. Ya, Kalau middle ada middle juga. ada lagi. Wah. Minimal lah 200 sampai 800 halaman. Halaman ya. Ya. Itu di tengahnya isinya apa tuh? Kalau Asal pembukaan gitu. pembukaan misalnya pembukaan Prancis, isinya ya khusus mengenai pembukaan Prancis, varian-variannya Oh, apa gitu ya. Jadi setiap negara punya teknik strategi pembukaan masing-masing ya. masing-masing. Oh, gitu ya. Misalnya ini ya pembukaan Prancisnya itu misalnya coba kembali dulu. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang tidak tahu teman-teman itu pemain catur itu dikatakan gampang itu sebenarnya teorinya banyak sekali. Gimana itu? Misalnya seperti ini kan maju 2 langkah. Iya. Ini kalau satu ini namanya pembukaan Prancis, berarti kita harus berdasarkan teori pembukaan Prancis. Jadi Berarti kalau lawan maju 1 langkah, 1 langkah di depan raja ini namanya pembukaan Prancis. Jawabannya sudah pasti ini. oh jawabannya udah pasti Sudah itu. ada di teorinya. Boleh juga yang lain tapi nanti di luar teks jadinya. Nanti kan gampang dihukum oleh hitamnya. Yang keempat, jawabannya juga sudah ini. Di sini juga ada lagi kalau nggak salah 6 varian. Kalau ini namanya klase. Oh, berarti Kalau ini maju. setiap varian langkah maju. itu berarti Ada namanya. ada peluang-peluang. Ada namanya. Pertama ada namanya dan ada teorinya. Oh, ada namanya. Kalau maju namanya
Prancis varian maju atau advanced variation. Kalau makan varian makan atau exchange. Kalau ini karas, semuanya ada. Berarti setiap langkah itu peluangnya berubah-ubah lagi ya. Rubah-rubah lagi. Itu baru satu. Itu baru Jadi pembukaan ini namanya karokan, ada lagi teorinya. karokan. Ya. Sama juga, tapi ini bisa maju, bisa sini. Tapi strategi-strategi itu efektif nggak? Efektif. Teman-teman lawan bakalan ketebak kak Kalau sesama atlet pasti sesuai dengan textbook Textbook, ya. 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 Kalau misalnya lawannya itu kan nggak sesuai dengan teks, kita yang berteori itu gampang menghukum oh iya ya. ya. Karena dia tidak sesuai teks, pasti akan ada aja kesalahannya itu. Misalnya kalau ini Sicilia aja ada sekitar lebih dari 10 namanya lagi. 10 peluangnya ya. Namanya Sicilia Dragon, Sicilia Nedrop, Sicilia Skiveningen. Tapi ngomong-ngomong nih, Ya. De Agus nih berarti sudah hafal sekali berarti semua ya. Apal enggak. Tapi yang lebih gini pembukaan, yang pembukaan. Sebenarnya yang paling ketiganya sebenarnya. Tiganya ya. Ya. Bukunya berarti semua punya apa gimana? Apa satu? Banyak saya punya buku sekitar ratusan lah. Wah, Tapi dalam bentuk ini dia file PDF ya. ya. Oke, file ya. Yang penting-penting saja mungkin saya yang print. Karena sekarang kan ya langsung bisa dari HP. Atau ngomongin tentang gini ya, tadi kan sempat dibahas jamnya 1,5 sampai 3 jam. Emang yang nentuin cepet lamanya itu apa sih deh? Sebenarnya dalam turnamen catur ada 3 kategori sebenarnya. Apa saja itu? Yang pertama kan catur standar, waktunya itu 1,5 jam, nambah 30 detik. Jadi setiap langkah itu nambah lagi 30 detik, setiap langkah pencet nambah 30 detik. Oh gitu. Makanya bisa sampai 4 jam itu. Bukan 3 jam lagi ya? Bukan 3 jam lagi Karena karena nambah dia nambah 30 ya. detik. Yang kedua adalah catur cepat. Catur cepat itu waktunya 25 menit nambah 10 detik. Itu kalau 20 berapa? 25 menit. 25 menit itu berdua. Ya, sama-sama 25, ini sama. 25. Ini 25. Nambah 10 detik. Jadi bisa sampai 1 jaman nih. Kalau main catur kilat Ada lagi kilat lagi. ada Cepat sama 3 kategori. Standar, cepat, kilat. Kalau main kilat itu waktunya 3 menit plus 2 detik atau 5 menit. 5 menit ya? Ya, sama-sama 5 menit, yang putih 5 menit, yang hitam 5 menit. Emang 5 menit sudah bisa mematikan lawan apa? Bisa. 1 menitan ada, tapi kalau di online bisa. Oh gitu ya. Ya. Kalau dalam online tuh ada 1 menitan, 2 menit ada, bisa mematikan 1 menitan bisa. Sering ada turnamen 1 menitan Tapi online. kalau dari rekor De Agus nih, yang paling kilat berapa, yang paling cepat berapa, yang standar berapa? Rekornya lah. Skor Bisa yang yang lawan paling tangguh lah. yang terakhir yang mendapatkan medali di Power Pro itu yang kilat. Kilat berapa menit? 3 menit plus 2 detik. Wah, Atau 3 5 menit ya. 3 menit bisa memenangkan permainan catur, keren sekali ya. Ya. Salut buat De Agus. Kalau yang cepat atau yang standar? Yang cepat dan standar Udah biasa ya. agak gini, perlu teori yang banyak di sana. Karena kan mainan musuhnya itu kan semuanya berteori, rata-rata master banyak. Ya. Kebanyakan musuh di Power Pro itu master dari luar juga. Oh gitu ya. Ya, dari luar Bali dia. Tapi bisa ikut pro berarti ya. Bisa mungkin kerja dulu di Bali atau gitu. bagaimana. Tapi di kalau kilat dari- kan ada peluang untuk trik-triknya itu biar menang waktu, biar ini. Misalnya terus menyerang, nanti waktunya dia bisa habis gitu. Oh, gitu. Kalau di standar kan susah, ini agak susah, perlu latihan yang ekstra. Kalau rekor terlama itu paling greget mainannya sampai lama sekali berapa jam Oh, dan pernah. sama siapa dulu itu? Dulu pernah main lama itu 4 jaman main sama ada master dari Denpasar kayaknya. Master Sebastian kayaknya. Oh, akhirnya menang apa kalah? Akhirnya draw. Ada draw juga ya? Ada draw. Akhirnya draw padahal posisinya ya bagus lah. Cuma gitu dah. Oh, ada draw ya? Ada. Gimana Kalau tuh bisa disebut draw dalam permainan catur? draw itu posisinya sama dia selama 3 kali itu. Misalnya diseka lagi posisi sama
Oh iya pernah Madi Oplas pernah gitu ya. Atau misalnya tidak ada materi gitu. Misalnya sama-sama raja aja gitu. Oh gitu. Kan tidak bisa mematikan ya. Atau waktunya sama-sama jatuh, tapi kalau sama-sama jatuh biasanya ada bendera, ada yang kalah. Oh gitu. Kalau waktu sama-sama jatuh harusnya ada yang menang kalah ya. Ya, tapi karena ada bendera menang kalah ada. Itu hebat juga masternya Sebastian, pemain pon ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, selama dari SMP sampai sekarang sudah ikut kejuaraan catur di mana saja ya, yang paling level daerah, nasional, kalau internasional kalau ada? Sebenarnya banyak ya, dari SMP itu. Dari SMP banyak juga, Tingkat kecamatan, tingkat desa juga pernah ada. Oh ya, dulu waktu Made Oplas jadi ketua muda-mudi ini andalan di catur nih. Di SD 4 dulu pernah, di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau SMP belum pernah ke provinsi. Kalau pas SMA pernah juara provinsi, juara 1 2 kali. Waktu acara apa tuh? Pada saat Porseni dan Politeknik. Apa itu Politeknik? Politeknik itu kampusnya itu ya. Oh, yang Politeknya ada ini ya. Politek Negeri Bali. Ya. Itu juara 1 se-Bali, waktu itu diantar oleh paman saya. Kalau dari ini kan Made Oplas nih, karena belakangan terakhir sering nonton berita-berita tentang politik nih, kayaknya permainan catur ini seperti mengatur sebuah negara ya, Dek ya. Ini kan ada rajana, ada menterinya, itu kayak gimana nih? Sebenarnya bisa dihubungkan kemana saja sebenarnya. Bisa mengatur sebuah negara, kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kehidupan di negara ini dianggap presiden, ini menterinya. Ini para ininya apa namanya? TNI, Polri, prajurit ya. Prajuritnya ini rakyatnya, kita sebagai masyarakat gitu. Bagaimana presiden mengatur strateginya agar masyarakatnya itu nanti bisa menjadi sukses gitu kan. Nanti rakyat ini kan bisa jadi menteri paling terakhir, atau apa yang diinginkan bisa. Oh iya, menduduki ya posisi akhir. Ya kalau sampai di akhir kan bisa jadi. Pernah nggak Kade selama ini main tuh pionnya atau prajuritnya menduduki posisi gini? Oh sering. Biasanya di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir ya. Kalau ngomongin tentang ini nyinggung-nyinggung politik nih Made Oplas sedang kesudahannya nih. Kalau Indonesia gimana sih strategi permainan caturnya nih? Ini Kade sering nonton berita apa enggak nih? Berita tentang politik. Ya, jadi gimana nih strategi Pak Jokowi dalam permainan catur-caturnya? Politik jarang saya. Mungkin strateginya Pak Jokowi agak, kalau dalam catur tuh gini dia, permainan namanya permainan setengah terbuka atau permainan Sisilia. Jadi kalau tertutup itu kan bahasa pandemi ini kan pembukaan Prancis misalnya, tertutup tuh misalnya lockdown, itu kan tertutup. Oh iya. Ya. Ada juga di catur. Ada, itu kan pembukaan yang tertutup namanya Prancis, Karokan tertutup. Jadi setengah terbuka Sisilia, artinya kita imbauan mungkin. Imbauannya. Jadi ya, dari sisi tidak berani menutup gitu. Kita bermain setengah terbuka dia. Wah, berarti ya, Indonesia sekarang dalam menangani wabah virus corona pandemi ini berarti bermain caturnya dengan teknik setengah terbuka ya. Sisilia ya. Ya, artinya kita hanya keluar pada saat bekerja gitu. Kalau tidak ada kepentingan janganlah keluar. Artinya ikutilah aturan pemerintah gitu. Seperti itu. Wah, keren. Ada sebenarnya ada semua di catur itu bisa dihubungkan itu. Iya. Berarti kalau dari sisi masa pandemi ini Pak Jokowi menerapkan sistem setengah terbuka ya, atau Sisilia. Ya. Artinya yang perlu saja keluar gitu. Itu kalau Sisilia ya, bermainnya seperti apa Kak? Nantinya akan jatuhnya atau endingnya? Sisilia sebenarnya para grandmaster sekarang itu kebanyakan menggunakan Sisilia. Sisilia. Ya, karena kalau tertutup nanti nyerangnya agak susah gitu. Kalau terbuka salah sedikit malah kena serang terus gitu. Oh gitu. Kalau setengah terbuka kayak tadi tuh bisa nyerang sambil bertahan bisa kebanyakan. Kalau setengah terbuka atau Sisilia tuh yang berperan siapa sih kalau di catur? Yang berperan sebenarnya
perwiranya itu semuanya bisa jadi aktif gitu. Kalau tertutup kan salah satu perwiranya itu tidak aktif. Misalnya pembukaan Prancis. Ini gajahnya ini lama aktifnya karena ditutup oleh E6 ini. Oh, Jadinya peran gajah putih itu sedikit. Kalau Sisilia kan aktif dia. Rata-rata semuanya aktif. Ini misalnya Sisilia Dragon. Dibuka ya, Ya, ininya ya. dibuka. Aksesnya ya. Aksesnya dibuka dia. Tapi tetap maju mundur bisa ya. Ya bisa. Nanti ini bisa diaktifkan. Ini semuanya aktif, gajahnya aktif, kudanya. Iya ya. Ya Berarti lebih itu bagus. namanya Sisilia berarti ya. Sisilia ini kalau Sisilia Dragon namanya. Sisilia Naga kalau dalam bahasa Indonesia. Semuanya ada namanya dan ada teorinya gitu. Tidak sekedar gini. Kalau permainan catur kan banyak tuh istilah-istilahnya ya. Ya. Jadi ada skakma. Kira-kira apa lagi istilah-istilah dalam catur nih? Dan fungsinya seperti apa? Skakmat itu berarti sudah mati rajanya. Itu udah pasti berarti mati. Sudah mati. Pasan yang tadi memotong itu, tapi hanya pada saat itu aja boleh memotong. Selanjutnya nggak bisa lagi ya. Ya. Draw atau stalemate itu draw berarti sudah draw permainannya. Draw itu nilainya setengah ya. Setengah dari Dalam yang dia lomba. dapat. Ya. Tapi tetap ada pemenangnya berarti ya. Setelah nah, dipotong nilai. bukan. Kalau menang nilainya 1, kalah 0. Oh. Draw itu setengah nilainya. Oh, kalau terus setengah ya. Untuk melanjutkan tetap dapat poin tapi setengah tetap main gitu ya. Tergantung nanti kalau sistem gugur, jarang ada sistem gugur. Pada terakhir ada sistem gugur pada saat saya SMP gitu. Sekarang kalah langsung selesai gitu. Kan kasihan yang dari jauh-jauh itu. Berarti sistem selama ini sistem gini berarti ya. Sistem Swiss dia. Swiss itu gimana? Swiss itu sistem menggunakan babak. Meskipun kalah terus main dia. Oh, sama. Misalnya babaknya 5. Berarti meskipun babak pertama kalah, babak kedua kalah, terus main sampai babak kelima. Berapapun poinnya gitu. Oh, gitu ya. Tergantung jumlah peserta juga. Oke, yang kalau dalam permainan catur nih, sebenarnya siapa yang paling berperan nih, ini membernya ini, dan siapa yang harus bertahan? Oh ya, kalau harus bertahan ya jelas ya presidennya harus. Yang paling berperan aktif nih. Yang paling berperan aktif sebenarnya semuanya yang berperan aktif kecuali rajanya ya. Rajanya kan dari tempat yang aman. Tapi yang paling punya jangkauan yang paling luas yaitu menteri. Menteri ya. Berarti dalam permainan menteri harus tetap hidup ya. Ya, harus tetap hidup. Kecuali ada kompensasi, misalnya benteng Tukar dua ya. dengan apa gitu dengan gajah. Gitu. Yang lainnya semuanya penting. Yang paling berperan aktif itu adalah menteri sebenarnya. Oh, menteri. Menteri dan yang kedua benteng. Benteng ya. Ya, benteng. Kenapa benteng? Kenapa tidak kuda? Apa karena jalannya? Kenapa tidak peluncur? Sebenarnya berdasarkan posisi saja. Kalau posisi tertutup, kuda yang lebih hebat daripada gajah gitu. Kalau posisi terbuka, gajah lebih hebat karena gajah ini bisa mematikan langkah kuda. Oh. Ya, tidak bisa bergerak, bisa kudanya gitu. Misalnya di sini gajah, kudanya di sini itu kan tidak bisa keluar ya. Misalnya di sini gajah, kudanya di sini tidak bisa keluar ya. Kemana tidak bisa dikunci kudanya gitu. Oh gitu ya. Kalau posisi terbuka, kalau posisi tertutup, kuda yang memiliki peranan penting. Jadi sebenarnya berdasarkan posisi saja atau situasi dalam kehidupan, berdasarkan situasi. Oh gitu ya. Ya. Oke nih, ini ngomongin dalam kehidupan nih. Sebenarnya permainan catur itu sebenarnya memiliki filosofi apa dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus ada hubungannya nggak sama ini kan, karena ngomongin gini tentang matematika itu ada hubungannya nggak sama catur ini, bahasa maupun Ya, hubungannya dengan matematika itu ada karena kita itu menganalisis atau mengkalkulasi, jadi lebih cepat hitungannya kita itu lebih cepat karena kita dalam bermain catur itu kan harus punya kalkulasi atau hitungan. Jadi menurut gini pendapat ahli catur, banyak pemain catur itu agak cepat hitungannya kalau di sekolah-sekolah. Kalau bahasa ada hubungannya. Misalnya pada saat saya dulu belajar kan bukunya ini bahasa Inggris nih. Ya. Jadi setiap kosakata yang tidak saya tahu itu catat, setelah itu cari apa bahasa Indonesianya gitu. Jadi nanti setelah main, selain dapat teori catur, bahasa Inggrisnya juga
Oh bisa iya. gitu. Karena Kan karena bukunya itu rata-rata bahasa Inggris dari luar gitu. Ada bahasa Indonesia tapi tidak dalam bukunya. Kalau dari luar kan bisa 200 sampai 800 halaman, banyak kosakata yang tidak Iya. diketahui gitu. Kalau filosofi dalam banyak ya. kehidupan sehari-hari ini. Dalam kehidupan sehari banyak. Misalnya pion. Pion itu kan langkahnya maju. Dalam artian kita tidak boleh menyerah gitu. Jadi nggak boleh mundur. Tidak Ya. boleh mundur ya. Kita Harus misalnya tetap punya maju ya. tujuan. Misalnya seperti Pak Plas jadi dosen atau jadi guru, tujuannya harus Pak maju terus gitu. Maju terus ya, pantang Sampai mundur ya. ya sampai tercapai tujuannya, misalnya terus belajar. Berarti pion ini ya teman-teman ya. Ya. Pion ini jangan remehkan karena dia nggak ada prinsip mundur. Tidak ada prinsip Apalagi mundur. Dan harus maju. harus maju. Dan suatu saat pion ini bisa jadi menteri gitu. Oh iya ya. Iya. Jadi kalau dia sampai menuju ke titik puncak, dia bisa jadi menteri ya. Apapun rintangannya itu kalau bisa dilewati, jadi menteri bisa, Jadi presiden bisa. bisa jadi saja ya. Jadi apapun bisa. Jadi jangan pernah remehkan rakyat kecil ini gitu. Betul Rakyat sekali ya. kecil bisa menjadi Malah dia posisinya paling Iya. terdepan ya, garda terdepan ya. ada terdepan ya. Kalau ini tidak keluar kan yang lain tidak, kecuali kuda aja bisa keluar gitu. Ya walaupun kecil-kecil Iya. ini dia sebenarnya garda terdepan melindungi pejabat-pejabatnya ya. Jadi buat kalian, buat bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, jangan meremehkan rakyat kalian, karena rakyat yang akan memilih kalian, rakyat yang memilih kalian, rakyat yang melindungi. Jangan hianati rakyat ya. Kalau yang lainnya gimana? Ini nih benteng. Misalnya filosofi lain, misalnya kita harus berpikir dulu sebelum melangkah gitu. Wah betul Ya. ya. Jadi main catur betul Ya. sekali ya. Misalnya sudah tahu ada jebakan, jangan lagi ke sana. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita Gak boleh lah gegabah ya. gegabah ya. Misalnya bergaul gitu. Sudah tahu nanti akan bolos itu jelek, lagi bolos gitu misalnya. Wah, ini satu Atau, lagi nih ya. Misalnya sudah tahu ada tes kerja atau apa, temannya sudah belajar, kita malah asik minum atau apa gitu kan. Kita harus berpikir dulu sebelum melangkah. Artinya harus punya perencanaan yang matang gitu. Iya. Supaya nanti tidak menyesal gitu. Ya meskipun gagal pada saat itu kan ada lagi babak selanjutnya. Nanti mungkin tahun depan dicari atau nyari kerja atau apa. Keren sekali ya. Pelajaran kedua, berpikirlah sebelum melaksanakannya. Ini permainan catur ngajarin kita ya. Jangan gegabah tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ya. Kita harus berpikir Ya. selanjutnya Kita, apa lagi? sudah tahu narkoba itu bahaya, lagi kita pakai narkoba kan gitu. Tidak berpikir sebelum melangkah ya. Sudah tahu akan diamah atau dimakan oleh Sudah tahu akan dipenjara, lagi ya. Narkoba, Sudah tahu ya. akan ini benteng TNI-nya ini akan mengamah atau ini, lagi tetap diam di sana ya. Oke. Yang lainnya apa lagi nih, Dek? misalnya yang lainnya kita misalnya sudah tahu misalnya akan jalurnya itu kalah, jangan lagi ke sana. Misalnya jangan rubah visinya, tapi misinya dirubah. Misalnya ya sudah tahu pembuka kalau melawan master itu, misalnya dia sudah menguasai Sicilia, mungkin pembukanya lain dipakai sehingga kan bisa lah pembukanya kita Mengeja kuasai. ya, tidak mengikuti permainannya dia Ya. ya. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya melamar cita-cita kita, misalnya ada pegawai bank BCA misalnya kita ngelamar di sana tidak dapat, kita tetap saja ngelamar di bank lain kalau ingin menjadi pegawai bank. Ya. Dan sambil belajar dan menunggu lowongan, kita akan ngelamar lagi ke bank tersebut seperti itu. Oke. Artinya tujuan kita menjadi apa gitu, tetap akan Visinya harus tetap dijaga ya. Ya. Jadi jangan merubah visi, misinya yang diubah ya, Bang. Jadi tujuan kita kemana, ke bank. Ya tetap bank aja, meskipun nggak gini ya, harus caranya diganti, misinya diganti ya. Kalau idola nih, siapa idola Kadek di dalam dunia percaturan? Ya siapa saja boleh di Ya, nasional. kalau di Indonesia idolanya Susanto Megarantu mungkin. Siapa itu Susanto Megarantu? Dia pecatur muda yang mendapatkan Grandmaster termuda di Indonesia. Wah, Ya. masih berapa umurnya tuh Susanto? Sekarang sekitar lupa saya, sekitar
34. Kenapa itu Kak? Selain mendapatkan penghargaan, apalagi yang Dia waktu ini kan juara 1 SEA Games. Ya. waktu SEA Games dia juara Game, 1 ya. Ya, juara 1 ya, catur standar. Kalau di dunia Magnus Carlsen mungkin. Karena Dari dia mana dia? dari Norwegia. Kenapa? Karena dia sampai sekarang tidak ada yang mampu mendapatkan juara 1 dunia. Dia tetap mempertahankan tuh. Oh, dia berarti tidak hanya sekali tapi terus ya. Berkali-kali. Berapa ya. kali dia? Anam, Karjakin sudah sekitar 4 kalian kayaknya. Wah, 4 kali ya. Mempertahankan juara dunia. Karena menurut Made Oplas ini mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan ya. Jadi kalau kita sudah juara 1, sebenarnya lebih sulit mempertahankan juara 1 daripada meraih atau mencari juara 1 seperti itu ya. Ya. Tapi yang dari Norwegia itu bisa yang mempertahankan Bisa ya? mempertahankan Sampai 4 kali ya. sampai 4 kali. Kalau selain bermain pernah jadi juri nggak deh? Sering jadi juri. Sekarang mungkin karena sudah usianya sudah tidak ini, mungkin ke depan mungkin jadi juri atau pelatih. Oh, Ya. berarti Ya. bermain lebih berkurang kayaknya ya. Lebih berkurang kayaknya. Karena sudah senior ini benar-benar senior nih, ini Banjaran saya ini ya. Dek, untuk program ke depan nih, karena kan KD ini adalah pemuda harapan Banjar ya. Jadi Banjar Ancak sebenarnya memiliki, Banjar Ancak Desa Bungkulan Kabupaten Buleleng ini memiliki banyak talenta-talenta terbaik ya. Salah satunya di bidang percaturan nih KD ya. Ada nggak program regenerasi ya untuk adik-adik kita di desa untuk melanjutkan tonggak percaturan selanjutnya? Untuk adik-adik di desa atau di Banjar Ancak, sebenarnya di Bungkulan itu ada persatuan catur, yaitu Percabina. Kebetulan ketuanya itu saya gitu. Wah, Ya, jadi adik-adik bisa latihan di rumahnya Pak Marta, di sana sekretariatnya itu setiap malam minggu gitu, dari jam 7 sampai jam 9 malam lah. Di sana nanti akan diajarkan teori oleh bapaknya atau oleh saya dan teman saya Mariasi. itu banyak nggak gininya? Banyak, ya. banyak dari Sangsit ada, dari Gerima, dari Bungkulan banyak, dari main-main kecil SD. Tapi yang saya tahu ya Made Oplas tahu karena salah satu adik kita di Banjar saya itu ada yang karirnya melesat sekali ya, itu siapa Ya. namanya tuh? Putu Wardane. Itu Wardane ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Saya padahal tahu ya karena ayahnya Wardane ini sudah meninggal. Dia anak yang gini sebenarnya ya. Yatim karena ibunya juga ditinggal kemana nggak tahu. Terus dia sekarang hebat di catur ya. Gimana ceritanya itu bisa? Dia sering latihan di Pak Matanya dulu. Pak Matanya di sana sering latihan. Setelah itu sering lomba gitu, sering juara di SMP. Dan pro waktu ini dia ikut di catur Cina gitu, karena di catur biasa nggak lolos. Nggak lolos ya? Ya karena catur biasa berat saya. Berarti Wardane sudah ke pro ya tuh ya? Pro cuma catur Cina. Catur Cina ya. Ya karena di catur biasa itu sayangannya berat, lumayan berat gitu. Dia seperti sekarang tuh berarti karena terus berlatih berarti Terus ya? berlatih. Dan programnya mungkin setelah pandemi ini setiap hari Minggu adik-adik bisa datang ke Percasi Buleleng, yaitu yang ada di Gor Buana Patri, Untuk berlatih. untuk berlatih. Di sana gratis. Di sana ada perpustakaan, mini perpustakaan, ada buku banyak. Yang sebelah barat tuh ya? Iya, ya, sebelah Sebelah tengah-tengah ya. tengah-tengah ya. Artinya Sebelah sebelah barat barat, lapangan bulu lapangan tangkis. lapangan basket. Basket ya. Ya. Ada mini perpustakaan, catur ada, jam catur ada, semuanya gratis itu. Dari jam 9 sampai jam 12 siang. Setiap Itu hari untuk- Minggu ya. untuk teman-teman yang setelah pandemi ini ya. setelah pandemi ini. Kalau dulu sering gitu. Caranya lagi teman-teman adik-adik bisa mengikuti akun FB PMK Percasi Buleleng. Di Oh, sana ada FB-nya ya. Apa namanya FB-nya? PMK Percasi Buleleng. Ya, jadi buat kalian yang Ya. pengen lebih jauh lagi tahu tentang percaturan di Kabupaten Buleleng, silakan kunjungi Facebook PMK Percasi Buleleng ini. Di di sana sini akan ya. ada info-info mengenai turnamen online, kejurda, porprov, Sharing kini ilmu Ya. juga ya. Misalnya ada lomba, akan ada info brosur-brosurnya di sana. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Jadi tidak terasa sudah di penghujung pertanyaan nih.
coba bisa nggak kasih tip dan trik buat teman-teman di rumah yang sudah pernah main catur dan ingin meningkatkan kemampuannya, apa tips dan triknya biar bermain catur itu menang atau sukses? Jadi dalam catur itu yang utama sekali ada 3: pembukaan, permainan tengah, dan ending. Jadi teman-teman pertama harus pilih dalam pembukaan harus pilih dulu salah satu, misalnya menggunakan putih, mau pakai E4, kalau E4 di sini D4 apa C4 atau kuda F3 atau apa. Jadi kuncinya pilih salah satu. Kalau saya misalnya D4, jadi pilih buku yang mengarah ke D4 itu. Harus dalami bukunya itu. Itu kalau pembukaan. Ya, kalau pembukaan. Pertahanannya juga seperti itu. Misalnya kalau melawan E4 mau pakai apa? Perancis. Harus dalami sampai habis bukunya itu. Karena sudah diarah-arahkan. Ya, karena sudah jelas ada di bukunya itu apa yang harus dilangkahkan, dan dari sumbernya dari Grandmaster atau dari program. Jadi itu baru sebenarnya pembukaan masih banyak ini. Masih banyak ya. Masih banyak. Itu baru D4, kalau melawan E4 apa pakai pertahanannya, kalau D4 apa. Ya. Itu pembukaannya harus pertama teman-teman bisa belajar dari buku, bisa download di Google banyak. Yang kedua dari aplikasi yang saya pakai sekarang Komodo 12. Komodo 12 ya. Bridge terbaru juga Bridge 15. Setelah itu teman-teman bisa belajar juga di YouTube. Di YouTube ya, banyak sekali ada di YouTube ya. Kalau tidak suka membaca, misalnya kurang suka membaca ya, bisa nonton penjelasan Grandmaster di YouTube banyak. Misalnya French Defense Opening ada, Karokan Opening ada. Jadi setelah itu main tengah banyak juga ada bukunya kalau mau buku. Kalau saya pribadi cari mainan Grandmaster di chessgame.com. Chessgame.com ya. Jadi setelah pembukaan itu kan cuma 10 sampai 15 langkah. Selanjutnya itu kan banyak misalnya murid-murid, Pak, apa langkahkan setelah ini, kan bingung dia. Ya. Dengan mempelajari mainan dari Grandmaster itu kita akan tahu permainan tengahnya itu seperti apa, polanya kemana, serangannya kemana. Jadi dengan minimal lah satu pembukaan itu, misalnya pembukaan Prancis, varian maju, itu harus mempunyai satu partai Grandmaster sehingga kita tidak bingung di tengahnya gitu. Oke. Ya, untuk endingnya kita bisa latihan di puzzle di chesstempo.com bisa. Oh, di chesstempo.com. Download juga Endgames bisa di Play Store. Khusus endgame ya. Khusus endgame ada, khusus middle game juga ada di Play Store. Middle game. Sekarang udah banyak ya, sekali di Play Store. Karena teknologi udah maju. Kalian bisa akses di YouTube, di website maupun di Instagram, di Play Store juga ada aplikasi berbasis mobilenya ya. Jadi saran saya atau tipsnya, jadi teman-teman yang serius ini ya, karena kebanyakan, Pak, saya kok tidak maju-maju caturnya, karena kan nggak serius setelah catur lagi yang lain itu. Kalau menurut saya yang lain harus didalami berarti ya. Ya, harus didalami. Kalau hobinya dia kan misalnya di sekolah itu bisa 3 punya hobi. Wah, pantas ya, maju-maju ya. Pokoknya apa yang adik-adik sukai, futsal, sepak bola, satu aja. Kalau banyak kan tidak mungkin. Pecah ya dia. Ya, pecah konsentrasinya. Juara dunianya kan satu. Catur aja. Tips saya pertama, adik-adik harus latihan konsisten minimal sekali 1 jam setiap hari. Setiap hari. Ya. Misalnya kalau saya di masa pandemi ini setiap hari 2 jam. Misalnya 1 jam pertama belajar opening, yang kedua 30 menitnya middle, lagi 30 menit bermain di online gitu. Jadi teman-teman tidak perlu kebingungan. Misalnya, Pak saya sih ada lawan, Pak. Di online tuh lawan kita itu bisa dari luar negeri atau dari Banjaran pun bisa. Yang penting temannya itu mempunyai akun dan diundang seperti Facebook, itu bisa follow, dia bisa pada saat aktif tantang dia bermain bisa. Misalnya saya mau main dengan Pak Oplas buat akun, saya tantang Pak Oplas bisa main. Tidak harus, Pak saya cuma alasan saja. Iya, jadi ya. Intinya gini ya teman-teman, kalau kalian serius fokus satu titik pasti berhasil dan berusaha. Ini kalian mau sukses di bidang catur tapi kesukaannya catur, futsal, ini itu nggak akan sukses ya. Dan juga berlatih ya.
karena Allah bisa karena biasa. Ya. Jadi itu Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu saya fokuskan ke analisis. Sabtu Minggu analisis Analisis itu tentang apa? maksudnya Senin sampai Jumat itu saya kan bermain. Setiap hari itu saya sudah simpan filenya di laptop. Misalnya hari Senin tanggal sekian. Terutama partai-partai kalah. Misalnya kalah melawan master siapa dari Jawa. Apa yang dia Ya. bikin kalah ya? Setiap hari Sabtu dan Jumat itu saya analisis di program bermain catur yang bagus dia. Lichess, chess.com dan chess24. Di sana nanti partai teman-teman akan tersimpan. Nanti kita cari tanggalnya aja, tinggal download misalnya tanggal 4 Juni. Mainan kita kalah lawan siapa. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya analisis. Bisa kita analisis ya. Di mana kesalahannya. Iya. Kesalahannya itu di mana? Belajar dari kesalahan berarti ya. Kesalahannya itu di mana sehingga nanti apalagi musuh-musuh kita dari Bali misalnya ketemu kan, simpan dia misalnya master siapa gitu. Bisa ditarik track recordnya Track dia recordnya ya. Pertemuan nanti kalau ketemu selanjutnya kan tidak kejut kita. ya. Udah tahu ya. Sudah tahu kita pernah melawan dia gini, kesalahan kita di mana. Jadi kalau dianalisis menggunakan program Komodo 12 bisa, atau di HP Analysis bisa. Analysis dan juga Komodo 12. Nanti kesalahannya itu di mana, kita kan tahu jadinya. Setiap Sabtu Minggu pasti analisis itu kesalahannya di mana dan langsung dipraktekkan di sini. Oke. Sehingga Ya. kan tahu dari kesalahannya. Kita belajar dari kesalahan. Ya, kita harus belajar dari kesalahan biar tidak ketemu Berulang. kesalahan Ya. itu lagi. Terima kasih, Dek. Ya. Jadi Sama-sama. kalau nggak salah ini mau ulang tahun nih ya. Jadi Made Oplas saya mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Kadek Agus Juniarto. Ini bukan pasti Juni nih lahir nih ya. Selamat, semoga karir caturnya terus meningkat dan bisa berbagi kepada orang-orang seperti di acara podcast-podcastan ini ya. Walaupun alat seadanya tapi tidak mengurangi apa yang kita bicarakan. Ya, pesan terakhir pada teman-teman dari Panyaranca, kalau mau belajar catur bisa langsung datang ke rumah, bisa nanya dulu, minta nomor WA atau apa kan. Ya. Nanti saya kasih jadwal kapan latihannya di rumahnya Pak Mata atau di Percasi Beleleng. Kebetulan saya juga sering juga di sana ikut membantu melatih di Percasi Beleleng. Jangan malu-malu lah, artinya di Agus tolong ngajarin catur tapi datang ke rumah saya. Padahal sudah diberikan akses tapi kalian nggak semangat. Nomor WA dulu, setelah itu saya akan masukkan ke grup pecinta catur Beleleng. Ada grupnya kok. Jadi buat teman-teman ya yang mau tahu tentang Kadek Agus bisa dicari dihubungi kemana ke akun media sosialnya nih? Agus Juni kalau di FB. Agus Juni di FB atau WA bisa. WA-nya berapa ini? 087 762 980 086. Oke, nanti saya akan masukkan ke grup pecinta catur, atau kalau mau lebih tinggi ke pecatur Bali yaitu KCB Bali. Juga punya akses ya, punya. Dan saya kebetulan jadi admin kedua-duanya itu. Wah, komunitas catur Bali itu setiap ada pertandingan di Bali pasti langsung tahu lah teman-teman. Oke. Ikuti saja ya pertandingannya nanti. Oke deh, untuk yang terakhir nih deh, terakhir aja nih ini karena buat Indonesia nih, apakah tetap harus bermain main setengah terbuka atau Sisilia atau gimana nih untuk menghadapi COVID ini? Kita harus selalu berpatokan mengenai kalau dalam mencatat itu musuh ya. Sekarang musuh kita itu kan COVID, jadi tergantung kalau COVID-nya masih itu data di dunia, mungkin paling aman kita harus bermain setengah terbuka dulu. Masih tetap dari Sisilia ya. Terbuka ya. Berarti sudah tepat ini strategi Sudah tepat sekali strategi Pak Jokowi. Jadi kita yang tidak punya kepentingan di rumah atau stay at home, yang ada kepentingan mungkin bekerja, silahkan. Yang penting tetap memperhatikan imbauan pemerintah. Untuk ke depan kalau sudah hilang ininya pandeminya bisa bermain terbuka gitu. Lagi Ya, saling serang, saling mencari kerja atau apa. Oke, terima kasih Kadek sudah datang di House of Creativity dan sampai jumpa ya buat kalian teman-teman kreatif di rumah. Sampai jumpa di episode podcastan selanjutnya, dan tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pergi pakai masker untuk mengurangi bertambahnya kasus positif ya. Semoga Indonesia cepat selesai virusnya biar kita bisa bekerja. Ini Made Oplas sudah bosan sekali nih Dek di rumah ya.
Oke deh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.